Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Fitriani Nur Aziza. Di sini akan menjelaskan bab 4 dan bab 5 dari buku An Introduction to English in Scientific Article yang dibuat oleh Ibu Irsi Laila Syafra MPD, juga Ibu Siska Rizkiani MPD. Saya dari B1 2018 dengan NIM 18010001 Fikir Siliwangi. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang memuat bagaimana menulis kata pengantar bagian dari penelitian. Oke? Yang pertama itu pertanyaannya, apa tujuan dari kata pengantar dalam makalah penelitian? Jawabannya, fungsi pengantar adalah memberikan pengalaman kepada pembaca tentang penelitian yang dijelaskan dalam kolom pengantar. Kemudian yang kedua, apa isi bagian pengantar dalam sebuah riset? Dan menurut Dapis 2001, sebuah kata pengantar bagus terdiri atas 5 bagian. Dan bagian yang pertama yaitu sewaktu mengemukakan suatu problem riset. Pada bagian ini penulis menjelaskan latar belakang riset. Jadi dijelaskan dulu ya, latar belakang pembuatan riset ini tuh apa. Kemudian yang kedua itu GAP dalam literatur. Penulisan menjelaskan jawaban mengapa pembelajaran tersebut itu diadakan. Dan penulis juga menjelaskan ya jawaban itu dengan sebuah celah dalam sastra. Dapat didefinisikan sebagai daerah yang belum dieksplorasi, itu menurut Dapis 2001. Dan kesenjangan itu dapat berupa populasi, ukuran, contoh, dan lain-lain. Kemudian tujuannya itu yaitu penulis menjelaskan masalah penelitian yang mencoba untuk mengatasi. Banyak penulis lebih memilih untuk menempatkan pernyataan tesis atau hipotesis. Dan yang keempat, sifat penelitian ini yaitu penulis menjelaskan sifat penelitian seperti variabel-variabel atau yang diselidiki dan metode riset yang digunakan. Dan yang kelima, ulasan singkat dari literatur terkait, yaitu bagaimana ini harus menjadi sistematis teori-teori dengan referensi yang tepat dikutip secara singkat. Itu dapat digunakan jika kata-kata digunakan dalam bentuk singkatan. Dan jika singkatan yang akan digunakan, penulis harus mengidentifikasi pada bagian awal, sehingga selalu digunakan setelah itu. Dan contoh-contoh istilah pembelajaran yang telah ditingkatkan dalam teknologi, misalnya yaitu TEL atau TELL. Contoh-contoh istilah pembelajaran yang telah ditingkatkan dalam teknologi ya, misalnya yaitu kata TEL, bukan suatu yang baru. Juga tujuannya itu adalah untuk menggambarkan penelitian penting masa lalu dan hubungan dengan makalah penelitian. Kemudian bagaimana cara menulis bagian kata pengantar, yaitu ada penulis ya, menulis bagian-bagian kata pengantar itu ketika menulis makalah. Hal ini writing ringkasan ya dari kertas. Kemudian apa jenis regang yang digunakan dalam kata pengantar, yaitu apa yang dikemukakan penulis harus ditulis dalam bentuk kolom ini yang disederhanakan. Dan contohnya yaitu di sini ada dalam example 1, yaitu tentang analisis kecepatan pertumbuhan karang dari Nusa Penida Bali. Dan yang kedua yaitu studi kasus dari siswa dalam memecahkan masalah matematika. Dan contoh ketiga itu kepercayaan guru dan pengalaman tes bahasa Inggris berbasis komputer atau CBEST. Oke, lanjut bab 5 atau chapter 5, yaitu bagaimana untuk menulis bagian dari kata pengantar dalam makalah penelitian. Metodologi ini biasanya dianggap sebagai bagian dari kata pengantar untuk menyediakan info latar belakang dalam riset. Oke, bagian ini terdiri dari desain dan metodologi. Dan jika si penulis memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk dibahas dalam metode atau riset, si penulis dapat memasukkannya ke bagian aspek-aspek. Oke, apa tujuan metodologi dalam makalah penelitian? Dan metodologi ini memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama, pembaca dapat mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Dan yang kedua, pembaca bisa mengulangi itu jika mereka mau melakukannya. Dan isi dari metodologi dalam sebuah makalah itu apa? Nah, semua aspek-aspek dari kata pengantar ini
yaitu digunakan dalam penelitian ini harus dijabarkan secara mendalam, sehingga peneliti lain dapat meniru kajian ini. Dan aspeknya terdiri dari metode dan perancangan riset. Oke, untuk apa kalimat itu digunakan dalam sebuah metodologi? Jawabannya karena bagian menjelaskan apa yang ditulis itu. Yang kemudian dari bab 5 ini, contoh yang pertama yaitu tentang analisis jumlah penduduk dari Karang di Nusa Penida Bali dan yang berpusat di Departemen Kelautan Perikanan. Oke, contoh yang kedua yaitu tentang penelitian berbagai jenis bahasa yang digunakan oleh guru muda bahasa Inggris yang dikaji oleh Ibu Irsi Laila Syatro MPD di IKIP Siliwangi dan menggunakan kajian kuratif. Hal ini diadakan untuk meneliti pertanyaan-pertanyaan yang paling baik yang dapat dijawab dengan menjelaskan secara variabel bagaimana peneliti dalam sebuah penelitian memahami dan menafsirkan aspek kreatif dari lingkungan mereka menurut Kroll 1996. Dan contoh yang ketiga tentang studi kasus atau kreativitas siswa memecahkan masalah dalam matematika berdasarkan pelajaran, yaitu menurut Farah Rahman Adrahan yang menggunakan metode pembelajaran untuk mengidentifikasi jawaban siswa dalam pengujian masalah pembelajaran atau PIB dan untuk mengetahui masalah selama 2 kali 45 menit. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang membahas kesulitan guru dalam menghadapi masalah pembelajaran pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama, abstrak dari jurnal ini itu bertujuan agar guru menyelidiki kesulitan dan untuk menerapkan metode pembelajaran dasar dalam menulis. Juga metode ini diberikan kepada para siswa yang masih mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam proses pengajaran. Dan kesulitan penulisan yang berkelanjutan. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjeknya dari kajian ini guru bahasa Inggris di SMPN 2 Cimahi. Di introduction, pelajar Indonesia belajar dalam bahasa Inggris dari dasar 4 keterampilan, yaitu bahasa, ada mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis adalah salah satu yang utama, itu keterampilan dalam belajar bahasa Inggris. Writing adalah keterampilan yang paling sulit karena ada begitu banyak aspek dalam proses menulis, seperti aturan tata bahasa, kosakata, dan lain-lain. Siswa yang memiliki a good writing, keterampilannya mungkin lebih mudah untuk menyatakan gagasan mereka di atas kertas. Menulis juga salah satu keterampilan yang produktif yang diperlukan dalam mengembangkan dan komunikasi yang efektif. Itulah mengapa pengajaran menulis itu penting. Oke, lanjut ke discussion yang digunakan di sini, yaitu dari tinjauan pustaka menurut Wright NAMDTH 1991 dalam Hamad 2013. Menulis adalah cara berpikir yang membutuhkan upaya intelektual, termasuk menghasilkan ide pra-ramelan untuk menyatakan bahwa menulis seperti yang dikemukakan dalam buku, surat kabar, majalah, dan surat adalah alat penting untuk mengkomunikasi gagasan secara tertulis atau langkah-langkah proses penulisan. Oke, lanjut ke metode yang digunakan, yaitu problem based learning. Difokuskan oleh siswa untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi. Problem based learning menghadirkan masalah konseptual. Fungsinya menurut Kamdi mengemukakan bahwa PBL didefinisikan sebagai metode pembelajaran. Dan lanjut result di sini, yaitu writing ini adalah keterampilan yang produktif dan ekspresif dalam menulis pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan dan fasih dalam menulis. Konsep dasar dan tujuannya adalah faktor-faktor yang harus dimiliki oleh guru dalam penyewaan untuk menulis. Dalam penggunaan pelajaran berbasis masalah, guru harus membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika belajar menulis. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang final summary, yaitu dalam penelitian ini para penulis menggunakan desain penelitian kualitatif.
Nah, penelitian kualitatif itu adalah proses penyelidikan pemahaman yang didasarkan pada praktek-praktek metodologis penyelidikan yang berbeda. Oke, kemudian yang mengkaji masalah sosial atau manusia, riset itu menghasilkan gambar-gambar, perasa yang terperinci, opini tentang informan, dan pengkajian itu dilakukan secara alami. Nah, itu tentang jurnal yang saya bahas dan bab 4, bab 5 dari buku tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.